disiarkan langsung dari Studio 2 iNews Jakarta. Inilah Talk to iNews on Webinar. Kita sambut moderator kita, Stefani Patricia. Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta serta narasumber Talk to iNews on Webinar bersama Kementerian Perhubungan. Idul Adha di era adaptasi kebiasaan baru, kesiapan distribusi ternak dan logistik, serta Grand Design 1 Tol Laut. Selain diikuti oleh 4 narasumber, acara kali ini juga diikuti oleh para peserta dan sebelumnya saya ingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk tidak mengaktifkan video dan audio selama webinar ini berlangsung. Para peserta webinar juga dipersilakan untuk berpartisipasi langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Pertanyaan diajukan melalui kolom chat dengan format nama, institusi, dan juga pertanyaan. Baiklah, untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, langsung saja kita akan menyapa narasumber Talk to iNews on Webinar bersama Kementerian Perhubungan. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo. Selamat pagi Pak Agus. Pagi. Selamat pagi Pak Agus, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya narasumber kedua kita ada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Kapten Wisnu Handoko. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Mbak Stefani, selamat pagi para pemirsa iNews, salam sehat. Dan sudah juga bergabung bersama kita Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rusli Rahim. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Rusli. Dan sudah bergabung juga bersama kita Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertahanan, Ibu Vini Murfiani. Selamat pagi Ibu Vini. Selamat pagi, salam sehat. Pagi. Semangat sekali Ibu Vini ya. Dan sudah bersama juga kami dengan Kasub Satgas Pangan Kombes Pol Helvi Assegaf. Selamat pagi Pak Helvi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ini juga ada Kaprodi Pasca Sarjana Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November, Bapak Saud Gurning. Selamat pagi Pak Saud. Selamat pagi Mbak Stefani dan pemirsa iNews sekalian, salam sehat. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung pagi hari ini dan baik kita akan segera mulai Talk to iNews on Webinar bersama Kementerian Perhubungan. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Agus untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber yang saya hormati, mulai dari Pak Wisnu, Direktur Lalu Lintas, kemudian ada Pak Rusli Rahim, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenko Maritim, ada Ibu Vini Murfiani, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, ada Bapak Kombes Pol Helvi Assegaf, Kasub Satgas Pangan, kemudian ada Pak Saud Gurning yang tidak asing lagi, dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita masih bisa ketemu pada acara pagi hari ini dalam kondisi yang sehat semua. Insya Allah kita dalam kondisi yang baik dan sehat, selalu menerapkan pencegahan penularan COVID-19, supaya kita semua segera bisa bangkit mengatasi COVID-19. Jadi terima kasih sudah hadir pada acara webinar dengan judul tema Idul Adha di era adaptasi kebiasaan baru, kesiapan distribusi ternak dan logistik, serta Grand Design 1 Tol Laut. Jadi seperti Bapak Ibu semua ketahui, ini menjelang Idul Adha, ini kurang 2 minggu lagi, bahkan tinggal tidak 2 minggu, 12 hari lagi, ini mesti permintaan hewan ternak meningkat, jadi banyak sekali daerah-daerah yang butuh hewan ternak, sehingga seperti kita tahu bahwa sekarang Kementerian Perhubungan sudah memiliki 6 kapal ternak, ini yang kita optimalkan bagaimana bisa melayani daerah-daerah yang butuh hewan ternak.
sumber-sumber hewan ternak, utamanya nanti Bu Yeni paling tahu di NTT, mungkin yang paling banyak juga di NTB, daerah lain sangat butuh hewan ternak itu. Jadi beberapa waktu yang lalu ini kawan-kawan di lalu lintas Pak Wisnu ngirim 550 sapi dari NTT Kupang ke Dumai. Jadi ini baru saja selesai, selain yang rutin. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi program pengoperasian kapal khusus angkutan ternak ini merupakan salah satu dari implementasi program tol laut. Jadi tol laut itu selain juga barang, kemudian juga angkutan perintis, angkutan orang, juga untuk angkutan ternak, merupakan bagian dari keseluruhan program tol laut yang diberikan subsidi angkutannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, supaya bisa memahami dengan baik bahwa yang diberikan subsidi oleh pemerintah itu adalah angkutannya, ya, angkutannya. Jadi mulai dari pelabuhan asal sampai pelabuhan tujuan. Jadi itu merupakan komitmen pemerintah, sehingga harapannya untuk ternak ini bahwa paling tidak dengan ongkos angkut yang disubsidi ini harga hewan ternak di daerah asal itu menjadi lebih bagus, lebih pantas lah gitu. Jadi kemudian juga karena kapal ternak ini didesain untuk ternak hidup, maka ya ternaknya diharapkan diangkut dari pelabuhan asal sampai dengan pelabuhan tujuan dalam kondisi sehat selama muat, selama diangkut maupun selama penurunan. Jadi bahkan di kapal itu ada dokter hewan juga ada gitu. Jadi ini sekarang benar-benar dengan kapal ternak ini kita menghewankan hewan. Jadi hewan ini betul-betul ditreatment supaya mereka sejak naik kapal, selama di dalam kapal, sampai dengan tempat tujuan, betul-betul dalam kondisi fit, tidak ada lagi stres, harapannya gitu dalam kondisi sehat. Jadi harapan kami bahwa kawan-kawan semua, ayo kita support program ini. Nanti saya minta kawan-kawan semua memberikan ide-ide bagaimana breakthrough untuk grand design program tol laut ini bisa ke depan lebih bagus lagi, lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian ini lengkap, ada dari Kementerian Pertanian, Bu Beni, kemudian Pak Rusdi hadir, dari Satgas Pangan ada, Pak Sotuning ada, silakan melakukan diskusi sebaik-baiknya. Kami siap menerima masukan-masukan, sehingga nanti program Grand Design Tol Laut ini bisa betul-betul sesuai dengan harapan. Artinya nanti dalam rangka penyusunan total sistem logistik nasional, sistem perencanaan nasional, Sisloknas dan Sistranasnya, semuanya ini bisa betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira itu dari saya, dan selamat melakukan webinar. Semoga yang kita lakukan ini bermanfaat untuk negeri kita, NKRI semua, bermanfaat banyak, dan kita semua bisa bangkit dari COVID-19. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menjamin tentunya penyaluran hewan ternak di masa Idul Adha ini. Terima kasih Pak Agus Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas sambutannya. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber, kita juga akan mendengarkan dulu pemaparan progres tol laut dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Kapten Wisnu Handoko. Pak Wisnu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Stefani, yang kami hormati Pak Dirjen dan para narasumber yang hadir pada hari ini. Tol laut adalah salah satu program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan di era Bapak Jokowi, di mana tujuan tol laut ini adalah untuk menjamin adanya konektivitas, adanya kapal yang secara terjadwal, teratur, tepat waktu, melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur sampai dengan Indonesia Barat. Mulai yang di utara ada Pulau Miangas, yang di selatan ada Pulau Rote. Nah, program tol laut ini
implementasinya diwujudkan dalam bentuk suplemen atau tambahan daripada trayek-trayek komersial yang sudah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran swasta. Namun perusahaan-perusahaan swasta yang berjalan tersebut tidak bisa memasuki seluruh pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Total yang dibangun ada kurang lebih sekitar 636 pelabuhan, mulai dari pelabuhan tingkat atau level pelabuhan utama, kemudian pelabuhan pengumpul, kemudian ada pelabuhan tingkat regional, ya pengumpan regional, kemudian pengumpan lokal. Nah, untuk menghubungkan semuanya itu dibutuhkan tidak hanya kapal-kapal yang dioperasikan secara komersial, tetapi harus dibantu dengan kapal-kapal milik pemerintah, di mana kapal-kapal milik pemerintah ini dioperasikan atau dibiayai dengan apa yang kita sebut sebagai program Public Service Obligation atau PSO, atau di dalam istilah bahasa Indonesia yaitu kewajiban pelayanan publik. Bentuknya ada berbagai macam jenis angkutan, mulai dari jenis penumpang kelas ekonomi, ada 26 kapal yang diberikan atau ditugaskan kepada PT Pelni, yang kita kenal ada kapal Dobon Solo, Kerinci, Kambuna, dan lain-lain. Kemudian ada kapal angkutan perintis. Nah, angkutan perintis ini jumlahnya banyak sekali, saat ini mencapai 113 kapal, melayani 113 trayek. Kemudian ada kapal tol laut, angkutan barang, yang bentuknya adalah kontainer. Kenapa kontainer? Kita masuk pada era yang lebih maju ya, tidak menggunakan break bulk atau general cargo, supaya lebih cepat pemuatannya, kemudian barangnya juga lebih terlindungi. Kita menggunakan kapal-kapal kontainer, mulai dari kapal kontainer berukuran besar di atas 200 teus sampai dengan kapal-kapal feeder kontainer yang melayari dari pelabuhan utama Tanjung Perak, kemudian juga pelabuhan Tanjung Priok untuk koridor yang ada di sisi barat. Sebagian besar 85% kita arahkan menuju Indonesia Timur. Ini adalah untuk memecahkan isu kesenjangan pemerataan pembangunan. Juga kita melaksanakan apa yang tercantum di dalam nawacita, di mana di sana pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, Indonesia dari perbatasan, dari tempat yang terpencil, perbatasan ya, border. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kapal ternak. Nah, ini karena kita mau Idul Adha ini ya Mbak Stefani, isu yang paling krusial biasanya menjelang Idul Adha adalah bagaimana logistik hewan ternak. Nah, ini menarik sekali, dan kebetulan di sini hadir juga bersama kita Bu Vini yang nanti akan menjelaskan seberapa sih sebetulnya kebutuhan logistik ternak. Kementerian Perhubungan prinsipnya adalah bagaimana menyediakan angkutan khusus ternak ini, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bisa kalau kita istilahnya peri kemanusiaan, ini peri kehewanannya begitu ya. Kalau istilah kerennya Bu Vini ini animal welfare begitu. Dan alhamdulillah kita sejak tahun 2015 sudah mempunyai kapal ternak sendiri. Ini adalah kapal ternak pertama yang dibangun di galangan Indonesia, diawaki oleh Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan Indonesia. Kemudian di tahun 2018 kita menambah lagi karena melihat animonya yang cukup besar dari kapal ternak yang pertama. Ini nama kapal ternaknya adalah Camara Nusantara 1, kemudian disusur adiknya ya, atau kita sebut sister ship-nya itu Camara 2, 3, 4, 5, 6. Dan alhamdulillah tahun 2020 ini kita sudah mengangkut mungkin lebih ya, dalam 1 tahunnya itu kurang lebih hampir sekitar mendekati angka 7.000 sampai 6.000 ternak dalam 1 tahun. Dan ini sangat menggembirakan karena awalnya kita hanya mengoperasikan dari Nusa Tenggara Timur, utamanya dari Kupang, kemudian dari NTB, dari Bima, memasuki Jakarta, Cirebon, tapi saat ini kita sudah ekspansi sampai ke Gorontalo, sampai di Palu,
kemudian kita yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, kita ekspansi sampai ke Dumai. Ini menunjukkan bahwa daerah sudah mulai mengerti keberadaan daripada kapal ternak ini. Dan saya ingin menyampaikan, Mbak Stefani dan para pemirsa iNews, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, sejak bulan Maret ketika kita melakukan pembatasan ya PSBB, itu kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan adalah jelas, bahwa logistik tidak boleh dihambat. Para bupati, gubernur harus memastikan bahwa kapal-kapal harus memastikan pengangkut barang, termasuk ternak ini adalah angkutan barang, itu tidak terhambat. Sehingga kita bisa lihat, mungkin nanti pada sesi kedua dari diskusi ini akan mengundang dari pihak Pelindo 3, di mana kalau ekspor impor kita mengalami penurunan ya akibat penurunan daripada perdagangan dunia, ini bisa terlihat dari impor ataupun ekspor yang ada di Tanjung Priok, tapi justru untuk pengiriman logistik dalam negeri kita masih bertahan. Ya, kita masih menunjukkan bahkan ada kenaikan kurang lebih sekitar 1-2%. Ini menunjukkan bahwa kita kalau mengelola UMKM ini dengan baik, terutama menciptakan perdagangan yang balance antara Indonesia bagian barat dan timur, ya contoh saja misalkan untuk angkutan barang yang nampak sekali signifikan, baru saja kita memberikan penghargaan kepada daerah-daerah, para bupati yang bisa melakukan pengiriman muatan balik dengan bagus ya, seperti contoh misalkan di Morotai, kemudian di Tahuna, kemudian juga di daerah Halmahera Utara, itu kita sebetulnya membuktikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengelola UMKM, kemudian produsen industri hasil daerah, itu bisa menopang perekonomian dalam negeri kita. Kita tidak perlu tergantung harus dengan impor dari luar negeri. Kalau bisa dipenuhi sendiri, ini akan sangat mempertahankan kondisi kita di masa pandemi ini. Nah, tol laut adalah backbone, tol laut adalah kemampuan mandiri bangsa kita. Ketika perdagangan antar pulau ini bisa kita pastikan sistem logistiknya dengan baik, ya jadi tol laut ini komponennya menurut saya adalah ada 4. Yang pertama adalah kapalnya tersedia tepat waktu, kapalnya layak laut, kemudian pelabuhannya ready, akses jalan ke pelabuhannya bagus, kemudian sarana fasilitas pelabuhannya memadai, alat bongkar muatnya, pergudangannya, kemudian kalau dia hasil perikanannya ada cold storage-nya, kemudian sistem logistik. Sistem logistik ini untuk menjaga segala sesuatu transparan, biaya logistiknya terkendali, dan satu lagi, ini isu yang paling menarik kalau di tol laut. Nah ini saya terima kasih sekali ada Kombes Helvi dari Satgas Pangan yang kami bersama-sama dengan Satgas Pangan ini menjaga. Jangan sampai ada monopoli, jangan sampai subsidi ini dikuasai hanya oleh satu gelintir dua pelaku usaha, sehingga ujung-ujungnya adalah harga masih mahal. Karena sebetulnya tujuan dari tol laut itu bukan hanya menyediakan kapal, tapi endingnya adalah bagaimana disparitas harga itu bisa kita kontrol, disparitas harga itu bisa kita kendalikan. Itu kalau sama persis mungkin sulit, tetapi perbedaan itu jangan sampai sampai tinggi ya, sampai berbeda besar sekali sehingga menyulitkan kondisi ekonomi di daerah. Kemudian yang terakhir yang penting adalah sinergi antar lembaga. Masalah logistik tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan kapal, menyediakan pelabuhan, sementara sistem logistik ya, terutama ini adalah era digitalisasi. Apalagi ini di musim pandemi, kita sudah tidak lagi bertatap muka, tidak bisa lagi face to face, kita harus dibantu dengan gadget, kita harus dibantu dengan platform digital. Ya, Kementerian Perhubungan sudah mendesain ya suatu program aplikasi digital yang kita sebut Inaportnet, kemudian khusus di tol laut ini untuk memantau siapa yang booking, kita ada logistik communication system, dan khusus untuk ternak pun juga tahun ini kita akan launching logistik communication system untuk ternak, Bu Vini, sehingga nanti teman-teman pedagang ternak maupun pengirim ternak ini akan bisa memanfaatkan logistik communication system ini dengan baik. Dan bagi aparat yang mengontrol juga akan lebih mudah nanti membandingkan antara kondisi
real di lapangan atau yang di atas kontainer dengan apa yang ada di dalam dokumen. Saya kira isu ke depan adalah memperbaiki manifest domestik sehingga semuanya menjadi transparan dan kita mudah mengontrol. Saya kira demikian Mbak Stephanie. Jadi sekali lagi kita siap menghadapi Idul Adha dan kita tidak harus tergantung sapi dari Australia, dari New Zealand, tetapi kalau kita kembangkan sendiri sapi lokal itu bisa memenuhi kebutuhan nasional. Terima kasih. Iya, tentunya memang angkutan hewan ternak ini menjadi isu yang krusial, terutama menjelang Idul Adha. Meminjam istilah Pak Wisnu tadi ya, harus berperi kehewanan begitu ya, supaya tentunya hewan ternaknya juga ketika sampai tujuan dalam kondisi yang fit. Baik, terima kasih Pak Wisnu Handoko sudah memberikan pemaparan juga mengenai progres tol laut. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan memulai pemaparan dari para narasumber kita. Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Sampai ku di seberang sana, kan ku sampaikan pada dunia. Ku saksikan semua indahnya, pantai, laut, dan ke samudra. Dengan hati kami bekerja, tulus ikhlas untuk Indonesia. Lautku membentang di Nusantaraku, kapalku selamat aman melaju, awakku pelayanan prima selalu, mimpiku sejahtera dituju. Sana kan ku sampaikan pada dunia, telah ku seberangi lautnya. Konektivitas di Nusantara, dengan hati kami bekerja, tulus ikhlas untuk Indonesia. Pastinya pelayanan aman Nusantara, pastinya selamat ke seberang sana, pastinya tertata kelolanya, pastinya nyaman untuk semuanya. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita pagi hari ini. Untuk efektivitas waktu, setiap pemaparan kami batasi waktunya hanya 8 menit saja. Baik, langsung saja untuk narasumber pertama, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Rusli Rahim. Kepada Pak Rusli, kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Dirjen ada di sini dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan yang baik ini terkait dengan webinar ini, terkait dengan distribusi ternak, termasuk juga bagaimana grand design khususnya tol laut di beberapa akan yang akan datang. Yang pertama mungkin kita harus memperhatikan terkait dengan perkuatan jalur logistik yang sangat penting ini. Ya, perkuatan jalur logistik ini saya melakukan pendekatan melalui infrastruktur konektivitas. Nah, salah satunya adalah kita melihat dari sisi tata ruang. Jadi agak berbeda saya sedikit. Tata ruang ini kita bicara masalah yang pertama itu adalah struktur ruang. Yang kedua adalah pola ruang. Apa yang disebut dengan struktur ruang di dalam perkuatan jalur logistik ini? Struktur ruang adalah prasarana yang ada. Tentunya kita melihat bahwa Kementerian Perhubungan dengan melakukan upaya-upaya pembangunan pelabuhan dan termasuk juga sarananya, saya kira sangat tepat sekali. Ini adalah bagian penting bagaimana kita menuju ke poros maritim. Ya, poros maritim tentunya ini bagian daripada cita-cita nawacita Bapak Presiden Jokowi, yang mana merupakan bagian daripada
fungsi daripada periode pemerintah sekarang ini sampai 2024, kita berharap ini menjadi salah satu soko guru daripada bagaimana kita mengembangkan tol laut dalam hal ini. Selanjutnya kalau kita melihat dari sisi pola ruangnya. Nah, pola ruang di sini adalah moda air itu sendiri. Jadi dalam tanda kutip, kalau kita bicara masalah moda transportasi laut, kita harus tentunya melihat dari kedua pola struktur ruang dan pola ruang. Yang kedua, saya melihat di sini adalah terkait dengan aksesibilitas. Aksesibilitas ini ada 3 yang mempengaruhi daripada aksesibilitas. Yang pertama adalah tadi fungsi daripada aksesibilitas itu sendiri. Nah, salah satu yang fokus kita hari ini adalah terkait dengan distribusi ternak. Nah, distribusi ternak tentunya ada standarisasi yang harus dipenuhi, baik itu sarana maupun prasarananya. Saya melihat di sini bahwa peranan dari Kementerian Perhubungan di dalam memberdayakan terkait dengan bagaimana mendistribusikan ternak itu sesuai dengan tadi sudah disampaikan animal welfare. Jadi dalam tanda kutip adalah ini harus mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nanti distribusi ternak ini dapat sampai ke tujuannya, tentunya dengan dengan harapan bahwa itu memenuhi persyaratan tadi yang animal welfare yang saya sebutkan tadi. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, tentunya kalau aksesibilitas, pendekatan saya adalah aksesibilitas adalah bagaimana distribusi ini sustainable, berkelanjutan. Jadi tidak terputus, di mana tidak hanya di dalam pada kondisi Idul Adha, tapi juga pada hari-hari yang lainnya. Saya kira ini adalah salah satu bagaimana kita mengupayakan pemerintah tentunya membangun suatu sistem yang tepat. Nah, salah satunya adalah distribusi terkait dengan ternak itu. Yang ketiga adalah kalau kita bicara masalah tata bangunan. Pendekatan saya tata bangunan di sini adalah bagaimana yang menghambat tadi. Menghambat tadi adalah tentunya kita harus melihat demand supply terkait dengan kebutuhan. Apalagi saat ini dalam 2 minggu ke depan ini kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Setelah kebutuhan-kebutuhan itu kita harus melihat dari sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Kalau saya tidak salah ada beberapa sumber dari Lampung mungkin ya, dari tadi sudah disampaikan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya, mungkin Sulawesi Selatan, dan juga daerah-daerah lainnya yang memang menjadi sumber. Saya kira nanti dari Direktur Peternakan ya kalau saya, Ibu dari PPH ini bisa melihat potensi atau peluang apa yang harus kita lakukan supaya kebutuhan-kebutuhan khususnya dalam hal ini daging dan sebagainya ini bisa kita dapatkan dengan murah dan tentunya terjangkau oleh masyarakat. Saya kira ini sangat penting sekali dalam melakukan upaya-upaya kebijakan-kebijakan apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir mungkin yang keempat. Yang keempat saya melihat di sini adalah utilitas. Jadi utilitas ini adalah terkaitan tadi sudah disampaikan terkait dengan teknologi digitalisasi ICT umumnya dalam hal ini. Nah, tentunya kita melihat bagaimana teknologi digitalisasi ini mempermudah perpindahan dari hewan ternak ini dari satu tempat ke tempat lainnya, tentunya dengan aman tentunya dan sehat sampai dan tentunya dari segi ekonomisnya juga bisa dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira ada 4 pendekatan tadi. Nah, kita bangun yang kedua adalah kaitannya dengan bagaimana ke depannya tol laut ini. Kalau kita melihat program Grand Design kita ke depan adalah kalau kita melihat sekarang ini lebih banyak fokus ke moda laut ya, moda laut dan moda udara. Kalau kita lihat peraturan Presiden 106 2015 yang kedua direvisi Perpres 70 2017 itu di dalam pasalnya memang sudah dibangun terkait dengan angkutan ternak. Saya kira ini sudah dari segi regulasi sudah ada. Tinggal bagaimana kita melakukan upaya-upaya supaya distribusi ternak ini dapat mencapai target sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau kita bicara masalah logistik, distribusi logistik, Indonesia ini memang masih dalam tanda kutip biaya logistik kita masih cukup tinggi ya, 24% daripada PDB, produk domestik bruto. Jadi saya kira kita berupaya sesuai dengan pemerintah mengharapkan pada
waktu kurang lebih sampai 2024 ini kita harapkan bisa mencapai 22% ya kalau untuk dari PDB untuk biaya logistik kita. Nah, termasuk juga dalam hal ini khususnya distribusi ternak ini adalah bagian daripada sistem logistik kita ini. Nah, dari hal tersebut maka bagaimana kita mengupayakan supaya nantinya distribusi ini dalam tanda kutip tidak hanya di Jawa saja, Jawa sentris, tapi juga mungkin saya tadi sudah disampaikan Dumai dan sebagainya. Saya kira ini dalam hal ini tidak hanya Jawa sentris, juga daerah-daerah lainnya yang bisa kita kembangkan. Saya kira ini salah satu makna dari Bapak Presiden supaya mengembangkan khususnya ekonomi wilayah Indonesia di wilayah timur. Saya kira ini salah satu hal yang menarik menurut saya. Dan yang terakhir kalau kita bicara masalah grand design, kita sudah melakukan upaya perubahan Perpres 70 dan kita harapkan dalam waktu tidak terlampau lama ini bisa kita tetapkan oleh Bapak Presiden dalam bentuk Perpres. Saya kira ini menjadi salah satu nanti tol laut yang akan berubah secara baik itu kelembagaan maupun juga dari segi aspek terkait dengan distribusi dan juga disparitas harga nantinya. Nah, dalam hal ini memang dulunya polanya, saya juga kasihan dengan teman-teman Kementerian Perhubungan, hanya single factor, walaupun ada juga dari Kementerian Perdagangan, juga dari Kementerian BUMN dan kementerian lainnya. Namun pada di perubahan Perpres 70 ini, kita melihat ada perubahan yang sangat mendasar dalam hal ini. Dan di mana ada beberapa kementerian lembaga, kurang lebih 15 kementerian lembaga yang nantinya berpartisipasi terkait dengan bagaimana memajukan program tol laut ini. Saya kira itu dari segi aspek pembangunan, kalau dari segi aspek pengendalian, saya kira adanya nanti ke depan adanya Satgas, mudah-mudahan kita akan bantu teman-teman dari Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan upaya-upaya peningkatan daripada program tol laut dan saya harapkan ke depan juga ini menjadi salah satu barometer kita di dalam bagaimana menurunkan biaya logistik. Saya kira itu demikian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rusli Rahim, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenkumarves atas paparannya. Dan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kebutuhan distribusi logistik menjelang Idul Adha, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian. Ibu Vini Murfiani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Stefani. Bapak Ibu para narasumber yang saya hormati, ini senang sekali bisa ketemu semua di sini ya, difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan. Perlu kami informasikan, kami dari Kementerian Pertanian mengucapkan sekali lagi terima kasih, khususnya dari Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena sudah dilibatkan langsung dengan program tol laut melalui kapal khusus ternak yang tadi Pak Direktur Lala sudah menjelaskan. Saat ini ada 6 unit dan Bapak Ibu perlu ketahui ini adalah pertama kalinya kita negara Republik Indonesia memiliki kapal khusus yang mengangkut ternak. Jadi selama selama kita merdeka sampai dengan sekarang baru ada kapal khusus untuk ternak. Selama ini ternak diangkut dengan kapal, kalau yang melalui laut dengan kapal seadanya, jadi melalui kapal kargo dan segala macam. Alhamdulillah kita sudah punya kapal laut, kapal khusus untuk ternak. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam sistem agribisnis pertanian ini, khususnya untuk peternakan ada 3 sebenarnya. Yang pertama subsistem dari hulu, kemudian subsistem usaha taninya, dan terakhir subsistem dari hilirnya, upstreamnya. Nah disinilah yang subsistem dari upstream ini, di mana di satu produk itu, produk pertanian akan memperoleh nilai tambah dan daya saing yang sangat dipengaruhi oleh distribusi dan pemasaran. Ini sekali lagi merupakan implementasi nyata dari sinergisitas antar KL, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan dalam penyediaan jasa angkutan distribusi.
Jadi kalau kita ngomong agribisnis peternakan, secara umum itu dari aspek produksi memang masih banyak permasalahan-permasalahannya ya. Kelembagaan SDM peternak yang masih lemah, mereka hanya punya ternak 1 atau 2 ekor, kemudian juga kesulitan mengakses ke permodalan dan juga tingginya biaya produksi, ini menyebabkan mereka belum efisien. Nah, dampaknya adalah tata niaga sapi dan daging sapi tidak efisien tadi. Kemudian rasio harga tadi, Pak Direktur sudah menyatakan juga, rasio harga sapi dengan harga daging di konsumen sangat besar. Belum lagi karena kita tidak efisien, jadi biaya produksi juga di peternak masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara penghasil ternak di luar sana, negara-negara tetangga kita. Kemudian dari aspek produksi. Nah, dari aspek pemasaran sendiri itu utamanya memang pemasaran produk peternakan ini masih dikuasai oleh pedagang perantara atau broker. Terus pasar-pasar ternak yang sudah ada itu masih didominasi oleh para belantik. Jadi peternak sendiri belum begitu berperan. Nah, di sini kemudian dari aspek pemasaran dan distribusi lagi, jalur tata niaganya cukup panjang. Dari mulai peternak sampai dengan ke konsumen itu cukup panjang jalurnya. Dan yang terkait dengan kapal di sini adalah biaya logistik juga masih tinggi. Jadi ada ternak yang harus diangkut melalui kapal dulu, nanti kemudian diturunkan di pelabuhan tertentu untuk kemudian dilanjutkan melalui pakai truk. Nah, seperti ini menyebabkan biaya logistik itu tinggi. Kemudian tadi Pak Direktur Lala sudah menyatakan juga ini masalahnya dulu itu transportasi itu belum menerapkan yang disebut namanya kaidah animal welfare atau kesejahteraan ternak. Kenapa ini beresiko? Karena kalau ternak itu stres dalam perjalanan, dia akan otomatis bobot badannya akan susut. Dan ini sangat merugikan secara ekonomi. Karena harga dari ternak dihitung berdasarkan kalau masih hidup adalah bobot hidupnya. Belum lagi adanya resiko keselamatan ternak selama perjalanan, kemudian kualitas dagingnya. Ternak yang happy, yang animal welfare-nya diperhatikan, insya Allah dagingnya juga akan menghasilkan daging yang baik. Nah, disinilah peran dari kapal ternak itu. Jadi nanti kita harapkan ke depan selain yang disiapkan oleh perhubungan, juga banyak moda-moda transportasi yang khusus untuk ternak, karena kita tahu kita sebagai konsumen memerlukan daging yang baik dan yang cukup tentunya, sehingga bisa importasi kita semakin menurun. Jadi sekali lagi kapal ternak ini dioperasikan pertama kali tahun 2015. Pada saat itu tanggal 10 Desember 2015 kapal Camara Nusantara 1, kapal khusus ternak, tiba di Tanjung Priok, disambut oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan dilepas dari Kupang NTT oleh Bapak Gubernur, mengangkut 352 ekor sapi waktu itu, dan terus berjalan sampai dengan saat ini. Apalagi sih kekhususan dari kapal angkutan ternak ini? Yang pertama tadi, animal welfare, susut bobot bisa diminimalkan. Kemudian trayeknya juga terjadwal. Jadi sudah diketahui kapan ternak-ternak ini akan diangkut. Kemudian tadi Pak Dirjen menyatakan, alhamdulillah ada subsidi tarif angkutan per ekor. Sehingga ini bisa mempercepat atau menjadi solusi bagi masalah distribusi. Sinergisitas antar dua kementerian ini khususnya sudah juga dituangkan dalam MOU antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Pertanian. Sehingga
mungkin agak beda kalau untuk kapal-kapal perintis lainnya ya Pak Direktur. Kalau kapal perintis lainnya itu mengangkut barang dari kota ke desa gitu ya. Kalau kapal ternak dari produsennya itu ada di apa namanya di wilayah timur gitu. Jadi diangkut ke wilayah produsennya itu biasanya di wilayah barat. Sampai saat ini kapal ternak sebagai catatan sejak tahun 2015 sampai 2020 sudah mengangkut sebanyak 111.385 ekor ternak dari wilayah produsen ke wilayah konsumen. Dengan loading faktor rata-rata di tahun 2015 sampai dengan 2019 itu 90%. Jadi isinya selalu penuh. Nah, karakteristik pengeluaran ternak nih untuk pada saat mendekati Idul Adha. Jadi umumnya pengeluaran ternak secara intensif terjadi selama 3 bulan menjelang Idul Adha. Berbagai daerah meminta dilayani trayek kapal. Kemudian nanti di wilayah penerima ternak dipelihara dulu guna meningkatkan bobot hidupnya, selanjutnya dijual pada saat Idul Kurban. Setelah Idul Adha, intensitas pengeluaran ternak menurun. Kita lihat di grafiknya seperti ini. Jadi dan pemanfaatan kapal itu juga akan kembali normal. Berbagai upaya sudah kita lakukan berkoordinasi dengan daerah-daerah produsen ternak untuk khususnya dalam pengangkutan ternak untuk mendekati masa Idul Adha ini. Kemudian juga penguatan upaya-upaya pemberdayaan yang kami lakukan di Kementerian Pertanian adalah penguatan kelembagaan usaha melalui orientasi korporasi, sehingga nanti ternak-ternak yang diangkut ini sudah benar-benar bisa memotong rantai tata niaga dari peternak langsung ke kapal, seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Hubla, mengangkut ke Riau ya Pak Direktur ya, itu dari badan usaha milik usaha milik peternak. Jadi di NTT mereka sudah punya badan usahanya, kemudian mereka punya juga di Riau gitu, di Riau ya Pak ya, dibawa ke Dumai. Nah seperti itu, sehingga ada manfaatnya tadi bagi kami adalah fokusnya di peternak. Peternak akan mendapatkan harga ternaknya dengan lebih bagus lagi, sementara konsumen juga dapat mendapatkan harga daging yang lebih terjangkau. Kemudian kami juga berharap ini nanti tersedianya jasa layanan logistik khusus untuk ternak tidak hanya di moda transportasi laut, tapi juga di transportasi lainnya. Kemudian ini mudah-mudahan juga bisa konektivitas jaringan moda transportasi khusus ini bisa terpadu ya nantinya. Jadi dari mulai kapal ternak, kemudian truk, kemudian nanti mungkin tadi seperti saya bilang kereta api, dan mungkin pesawat untuk kita juga ada melakukan eksportasi untuk ternak-ternak hidup seperti DOC, kemudian kambing. Ini mudah-mudahan bisa juga difasilitasi. Sehingga kalau terpadu ini, misalnya dari mulai turun diangkut dari peternak pakai truk gitu, kemudian masuk ke kapal ternak, kemudian nanti turun juga ada truknya lagi, dan ini sudah tersedia fasilitasnya di kapal ternak Cemara Nusantara 1 sampai 6 ini kalau bisa terpadu akan lebih mengefisienkan biaya. Kemudian lagi mungkin terkait dengan tadi sudah animal welfare, kita juga dapat
memperkirakan atau menghitung dengan tepat terjadinya penyusutan bobot hidup dari ternak. Nah, itu mungkin kita juga memerlukan timbangan seperti itu menjadi salah satu sarana di dalam kapal ternak, sehingga nilai dari manfaat kapal ternak ini akan lebih terukur lagi seperti itu. Jadi waktu diangkat misalnya beratnya dari NTT, dari Kupang 175 kilo, itu berat minimal yang bisa keluar. Kemudian sampai di Jakarta ini nanti misalnya ke Jakarta atau ke Kalimantan, berapa sih beratnya? Karena mereka sudah mendapat, nah ini foto-fotonya kelihatan sapi-sapinya duduk santai seperti itu, jadi tidak lagi stres, tidak lagi diangkut. Dulu diangkut pakai dari lehernya seperti itu. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Direktur, nantinya kita sudah dilibatkan juga dalam platform digital melalui logistik communication system khusus untuk ternak. Ini tentunya akan menambah kemudahan dan juga kita bisa memantau, para pimpinan kita bisa memantau kondisinya yang diangkut seperti apa, ada di mana, kemudian kalau bisa ya berapa beratnya seperti itu. Kami harapkan ini bisa segera di launching Pak Direktur, dan sekali lagi kami mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, khususnya kontribusi dari Kementerian Perhubungan dan Bapak Ibu yang terlibat selama ini di dalam pelaksanaan pemanfaatan kapal ternak ini. Mungkin itu dari saya, Mbak Stefani. Saya kembalikan ke Mbak Stefani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ternyata animal welfare ini memegang peranan yang cukup penting ya untuk menjaga kualitas hewan ternak agar supaya tetap dalam kondisi yang baik ketika sampai di lokasi tujuan. Dan tadi harapannya supaya angkutan ternak ke depannya bukan hanya di jalur laut ya Ibu Vini, tapi juga bisa dikembangkan di jalur lainnya. Terima kasih Ibu Vini, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian. Dan selanjutnya kita akan langsung mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Kasub Satgas Pangan Kombes Pol Helvi Assegaf. Kepada Kombes Pol Helvi Assegaf kami persilahkan. Terima kasih Mbak Stefani. Selamat pagi para narasumber webinar hari ini. Pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan bagaimana kesiapan Satgas Pangan dalam mengawasi dari mulai ketersediaan, pendistribusian, sampai dengan harga. Itu yang kita kawal sehingga seluruh komponen pangan bisa tersedia, terdistribusi, dan stabil berkaitan masalah harga, sehingga pada saat hari Idul Adha bisa masyarakat menikmati hari tersebut tidak kekurangan suatu apapun. Perlu kami sampaikan bahwa Satgas Pangan ini sangat efektif. Menurut kami sejak 2017 dibentuk hingga hari ini membantu seluruh kementerian, lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pangan kita dari Sabang sampai dengan Merauke di 34 provinsi. Beberapa kegiatan selama 6 bulan ini, masuk ke 7 bulan ini, Satgas Pangan perlu kami sampaikan telah melakukan kegiatan preventif yang tadi disampaikan banyak sekali masalah-masalah sehingga perlu dilakukan kegiatan kepolisian, kurang lebih sekitar 20.871 kegiatan preventif yang sudah kita lakukan, dan 20 kali kegiatan penegakan hukum yang betul-betul memang sudah diindikasikan perlu dilakukan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengantisipasi atau menekan permasalahan-permasalahan masalah pangan yang ada di wilayah. Kemudian kerjasama juga dilakukan oleh Satgas Pangan, ada 139 kali kegiatan bersama-sama dengan kementerian terkait maupun dinas yang ada di wilayah, baik dari tingkat Polres, Polda maupun Mabes Polri, tingkat pusat,
ini juga dilakukan secara intensif oleh Satgas Pangan menggandeng seluruh kementerian bersama-sama, termasuk dari Hubla, Kementerian Transportasi Darat, Laut. Nah, ini juga sudah kita lakukan, Kementerian Pertanian, Perdagangan, untuk mengantisipasi terjadinya gejolak masalah harga atau kelangkaan barang yang ada di wilayah. Perlu kami sampaikan bahwa permasalahan pangan ini menjadi masalah yang sangat rentan, sehingga perlu diantisipasi jangan sampai menjadi komoditas politik yang akhirnya nanti akan menjadi masalah masyarakat. Kemudian pada kesempatan menjelang Idul Adha ini biasa spekulan-spekulan ini juga memanfaatkan waktu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sampaikan Bu Vini tadi, broker-broker, sehingga rantai pasokan terhambat dari mulai produsen sampai dengan end user. Ini juga perlu kita antisipasi dan kita lakukan penindakan kalau memang sudah tidak bisa dilakukan kegiatan preventif. Selain itu juga terbatasnya transportasi laut yang tadi sampaikan, kita sudah cukup banyak, tapi masih ada beberapa daerah yang mungkin belum terakomodir untuk menggeser distribusi komoditi-komoditi atau komoditas yang ada di daerah produsen menuju daerah-daerah tujuan. Ini juga perlu mendapat perhatian kita, termasuk peran daripada seluruh kementerian untuk bersama-sama menyiapkan infrastruktur di daerah-daerah terpencil sehingga tidak menjadi kendala. Perlu kami sampaikan juga bahwa kesiapan untuk ternak menjelang Idul Adha pada tahun ini sesuai data yang kami kumpulir dari Kementerian Pertanian maupun BPS, populasi sapi kita ada 17 juta orang lebih. Saya kira cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk sapi kita 541.000. Kemudian secara umum kebutuhan untuk ternak kita sudah cukup, baik domba, kambing, kerbau maupun sapi ini sudah cukup. Namun untuk kebutuhan untuk kurban yang digunakan oleh masyarakat ini ada terjadi penurunan dari 2019, kebutuhan kita 1.868.000 ekor, kemudian untuk 2020 ini menurun dari 1.802, kurang lebih 2-5%. Ini Mohon maaf Pak Helvi, audionya boleh dicek lagi karena tidak keluar audionya. Pak Helvi? Ya, boleh diulang kembali Pak. Oke. Tadi sempat hilang audionya. Perlu kami sampaikan permasalahan hasil pemetaan kami di wilayah sesuai dengan laporan daripada jajaran kami terkait masalah transportasi laut. Itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama, waktu perjalanan mungkin akibat gangguan teknis, baik dari kapalnya sendiri, kemudian pelabuhan yang mungkin padat, sehingga waktu untuk sandarnya juga cukup lama. Kemudian alat untuk bongkar muat, kemudian tenaga untuk bongkar muat, ini juga cukup terbatas, sehingga mungkin ada beberapa daerah yang mungkin agak lama, sehingga waktu untuk distribusinya juga agak terhambat. Walaupun ini sudah diakali oleh rekan-rekan kita yang ada di pelabuhan bersama-sama untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian ada mungkin perlu diantisipasi perubahan jadwal keberangkatan atau departur kapal dari jadwal yang sudah disiapkan. Mungkin karena terkendala masalah faktor cuaca ini juga berpengaruh, perubahan cuaca ekstrim dan sebagainya. Ini juga menjadi masalah pada saat kita menggunakan transportasi. Kemudian keterbatasan kontainer seperti disampaikan tadi oleh Pak Wisnu, ini juga menjadi kendala sehingga distribusi untuk komoditi tadi agak terhambat. Kemudian terkait masalah transportasi darat, hasil pemetaan kami di situ kita lihat masih ada pos-pos pemeriksaan zona merah maupun zona hitam yang mungkin agak terkendala, sehingga perlu penelitian lebih lanjut terkait masalah higienis
hewan ternak yang didistribusi. Kemudian pungli, masih adanya beberapa pungli di jalan atau jalur truk ekspedisi. Ini juga menjadi masalah kita, namun sudah kita begitu ada laporan dari masyarakat, langsung kita lakukan penindakan kepada yang bersangkutan. Selain itu juga masih terhambat terkait masalah infrastruktur di jalur distribusi, baik jalan maupun jembatan. Dengan cuaca yang langsung ekstrim berubah, ini kadang-kadang menjadi masalah di daerah-daerah pedalaman, dan ini menjadi masalah kita yang perlu kerjasama antar kementerian. Selain itu juga hambatan terbatasnya bahan bakar di daerah-daerah terpencil pada saat kita melakukan pendistribusian. Kemudian perlu kami sampaikan langkah-langkah yang dilakukan Satgas Pangan dalam rangka mengantisipasi Idul Adha ini. Yang pertama, untuk transport di laut, kita Satgas Pangan dan jajarannya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Laut, termasuk di pelabuhan-pelabuhan, kita melakukan pengawasan di checkpoint jalur singgah kapal. Kemudian yang kedua, kita berkoordinasi dengan kepolisian pelabuhan dan otoritas pelabuhan di Syahbandar. Itu mengecek jadwal keberangkatan dan kedatangan, sehingga lebih cepat lagi apabila ada informasi terkait masalah hambatan yang ada di perjalanan. Kemudian para direktur Reskrimsus yang ada di wilayah juga kami minta supaya bekerja sama dengan BMKG untuk update report untuk cuaca di panjang jalur perjalanan. Ini juga menjadi masalah pokok bagi transportasi laut. Kemudian penyelidikan dan pemantauan kapal logistik bersama satuan terkait. Ini untuk pol air kita juga terus memantau perjalanan kapal menggunakan alat yang kita miliki untuk mengantisipasi jangan sampai ada terkendala, sehingga bisa dibantu oleh pol air kita untuk membantu berkoordinasi dengan jalur-jalur transportasi laut. Kemudian untuk transport darat, ini kita lakukan pengamanan untuk jalur distribusi. Selain itu juga koordinasi dengan Pemda, Dinas, Kementerian terkait di setiap jalur alternatif, menyiapkan jalur alternatif apabila terjadi masalah di jalur distribusi. Kemudian kami juga merekomendasi supaya dilakukan kerjasama, yaitu sinergitas dan koordinasi antar satuan yang ada di kepolisian, baik tingkat desa, kecamatan, polsek, Polres maupun Polda, untuk mengantisipasi para broker-broker yang memanfaatkan situasi ini sehingga mengakibatkan gejolak harga. Kelangkaan barang bisa mengakibatkan gejolak harga, ini yang perlu kita antisipasi, dan memastikan jalur-jalur distribusi tersebut aman, tidak ada gangguan seperti pemetaan yang kami sampaikan di atas tadi, kemudian melaporkan dengan segera kepada polisi yang terdekat dan Satgas Pusat, sehingga apabila diperlukan koordinasi di tingkat satuan atas, kita akan melakukan koordinasi kembali dengan para pengemban kebijakan yang ada di satuan atas. Selain itu juga perlu diperbaiki sistem distribusi logistis pangan nasional. Untuk lebih efektif lagi, mungkin ada penambahan kapal atau transportasi laut yang lebih efektif. Kemudian bagaimana dengan daerah-daerah terpencil yang tidak bisa terjangkau dengan darat dan dengan laut, tentunya koordinasi dengan perhubungan udara juga dibutuhkan untuk pengangkutan logistik yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian yang terakhir, kita perlu mengantisipasi untuk penyebaran hoax atau mengelola manajemen media kita untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang nanti akhirnya mengakibatkan gejolak harga, berakibat gejolak harga, akibat isu-isu yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kita yang tahu persis, Kementerian Pertanian yang tahu persis bagaimana kondisi kesiapan logistik maupun ternak kita menghadapi Idul Adha ini, sehingga harus di-counter opini tersebut dengan berita-berita yang positif, sehingga kita cepat merespon apabila terjadi permasalahan-permasalahan terkait masalah informasi melalui media sosial maupun media-media yang lain,
supaya masyarakat tenang, kemudian produsen tenang, harga tetap stabil. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Satgas Pangan. Pada prinsipnya kami terus melaksanakan kegiatan 2 kali sehari, para jajaran kami melaporkan perkembangan situasi jalur distribusi maupun ketersediaan logistik yang ada di wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kombes Pol Helvi Assegaf, Kasub Satgas Pangan yang sudah menyampaikan paparan tadi mengenai langkah-langkah Satgas Pangan dalam mengawasi jalur distribusi logistik khususnya hewan ternak menjelang Idul Adha ini untuk memastikan tentunya agar supaya jalur logistik ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan juga memastikan tidak ada gejolak harga tadi ya Pak ya, dan tindakan hukum atau pidana ini akan menjadi langkah terakhir tentunya. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan masukan dan pandangan dari Kaprodi Pasca Sarjana Teknik Sistem Perkapalan ITS, Pak Saud Gurning terkait penyiapan angkutan pangan dan ternak Idul Adha serta rencana Grand Design pelaksanaan tol laut. Kepada Pak Saud kami persilahkan. Terima kasih Mbak Stefani, pemirsa sekalian dan yang terhormat Pak Dirjen, Pak Dirlala, Ibu Vini, Pak Rusli dan Pak Helvi. Mohon izin kami menyampaikan materi kami, mohon disampaikan di show. Jadi secara umum kami mungkin memberikan pengamatan dulu Bapak Ibu sekalian dari aspek penataan jalur ternak. Memang dalam konteks penataan atau angkutan ternak nasional ini sebenarnya ada banyak isu, mulai dari tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen juga Pak Dirjen, ini angkutan antar pulau daging dan ternak ada perbedaan. Tentu angkutan ternak hidup dengan yang barang itu berbeda. Ada isu tentang biaya logistik atau tentang biaya yang mungkin dibutuhkan. Ada isu tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan, ya, sumber tujuannya dan sebagainya. Saya pikir itu kita yang paling sekarang yang sudah berkembang saya itu akan menjadi sebuah masukan yang menarik dari tadi angka yang sekitar Bu sampaikan 300 ekor saja menjadi sekitar 111.000. Ini membuka mata pengusaha kita betapa potensialnya sebenarnya industri peternakan kita dan menjadi potensi untuk angkutan maritim ke depan. Sekaligus untuk kita mengurangi ya, walaupun isunya sekarang masih mungkin isu jumlah angkutan volume angkutan peternakan ya, lantas kebutuhan kapalnya ya, karena sekarang kalau melihat dengan tipikal ternak yang diangkut itu akan berbeda-beda antara ternak sapi, DOC, kambing dan yang lain-lain. Saya pikir dibutuhkan sebuah perencanaan tipe kapal yang khusus untuk pengelolaan dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan hasil ternak itu yang disampaikan oleh Bu ini itu rasio berat pada rasio berat hidup itu masih tetap ideal sehingga harganya masih tetap tinggi. Dan yang kedua sebenarnya untuk sementara ini karena sifatnya masih inisiasi dari pemerintah, ke depan saya pikir sebenarnya masih terbuka besar sektor swasta untuk bisa terlibat di dalamnya, baik dalam konteks penyediaan kapal dan juga dalam proses distribusinya. Khusus untuk pelabuhan, kita melihat memang saat ini mungkin disampaikan nanti oleh Pak Putut, pelabuhan kita memang masih belum ramah dengan ternak. Saya perlu sampaikan seperti itu, masih sangat general secara umum ataupun multipurpose. Kita melihat ke depan mungkin ada banyak kebutuhan di berbagai pelabuhan-pelabuhan nasional ya. Kalau kita lihat di aspek pelabuhan itu perlu disediakan fasilitas untuk handling ternak dan juga mungkin tidak hanya lokasi dermaga kapal, juga alat bongkar muatnya serta kawasan industrinya, Pak. Ini menarik sebenarnya ke depannya karena nanti jikalau itu nanti berubah nilai tambahnya dari ternak hidup menjadi daging, itu nilai tambahnya akan cukup besar dan fungsi pendinginan, river facilities yang ada di pelabuhan atau pergudangan itu akan membuat sebuah pembangkitan ekonomi baru yang disebut aglomerasi yang disebut oleh Pak Helvi tadi adalah struktur dan tata ruangnya, Pak. Dan saya pikir itu menarik. Lalu
angkutannya akhirnya menjadi perlu lebih integrasi, karena sementara ini masih kekuatan masih ada di laut, namun persoalan ketika mengkoneksinya dengan feri, mengkoneksinya dengan darat, apalagi nanti mengkoneksinya dengan udara jika di daerah pedalaman, saya pikir ini sesuatu yang cukup menarik Pak untuk bisa terbuka. Dan kalau itu semua ya bagaikan ayam dengan telur, logistiknya bagus, fasilitasnya bagus, tidak mungkin saya pikir adalah sesuatu yang sangat mungkin kita dalam konteks pandemik ini mengurangi potensi ketergantungan dengan luar, sumber daging luar, dan kita mencari sumber-sumber dalam negeri yang kita sebut dengan nearshoring. Dan ini potensi besar yang perlu dimulai sekarang. Saya pikir apresiasi bagi pemerintah dan juga kementerian. Dan masa depan saya pikir yang perlu kita lihat yang warna abu-abu itu integrasi udara dan darat, bagaimana kita juga mengembangkan SDM logistik ternak kita memperbaiki rantai pendingin kita, mulai dari wilayah produksi dan juga di pelabuhan, dan juga dan sampai ke hilir ya. Saya pikir itu yang harus kita perbaiki di masa mendatang. Untuk hal tol laut yang sampaikan tadi oleh Pak Direktur, Pak Kapten Wisnu dan Pak Dirjen, sebenarnya isunya ini yang masih muncul yang recurrent dalam kira-kira 4-5 tahun kebelakangan ini, isunya ada 3 Pak memang. Bagaimana kita memfitkan, menyesuaikan isu konektivitas, aksesibilitas ini dengan ketersediaan dan harga barang. Kalau bicara ketersediaan, saya kira konektivitasnya sudah menaik. Namun memang pertanyaan yang masih banyak dipertanyakan publik, efektivitasnya antara dana negara, APBN dengan harga barang itu selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan publik secara umum. Yang kedua, memang kita melihat secara umum ini kompleks. Ini kan pelayanan non-komersial yang dimasukkan dalam platform komersial. Sehingga isu-isu yang menyangkut masalah persoalan kapal, harusnya kapalnya memang kapal liner, kapal yang punya jadwal, punya kemampuan, punya juga rute yang tetap. Rutenya juga diatur, dan juga ada persoalan-persoalan sampai saat ini, mulai dari persoalan rute, overlapping dengan swasta, dan juga persoalan investasi pelabuhan, nanti disampaikan oleh Pak Putut, persoalan di PBM, ya, virtual wedding, ya. Ujung-ujungnya adalah yang nanti publik adalah 2, Pak. Ketersediaan barang dan disparitas harga. Jadi sebenarnya mungkin Bapak-Bapak yang tadi disebutkan ada sekitar 15 kementerian, khususnya oleh di Kementerian Perhubungan lewat Pak Dirlala, ini 3 hal ini yang terus menjadi isu-isu yang meningkat, yang menaik. Lanjut. Nah, dari isu ini sebenarnya kami sudah melihat bahwa ada banyak usaha yang dilakukan pemerintah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kombes Pol Helvi, itu menjadi menarik sekali karena ada unsur pengawasan yang attach dengan kegiatan operasional. Saya mencatat tadi bahkan luar biasa, pengawasannya tidak hanya persoalan pada harga, tapi pengawasannya pada sampai cuaca, jadwal, waktu keberangkatan, jalur, ya, bahkan sampai darat, jembatan, BBM, jalur alternatif, hingga pada harga. Saya pikir itu sebuah pengawasan yang menarik, dan mungkin akan ada banyak dampak yang bisa kita akan lihati di masa mendatang. Beberapa hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dengan penguatan rute, penataan pangkalan, sampai dengan penambahan kapal ataupun keterlibatan kapal-kapal swasta, saya pikir itu menarik. Namun ke depan yang perlu diperhatikan saya pikir adalah bagaimana overlapping rute yang dimiliki oleh tol laut. Tidak hanya tol laut ini kan mulai dari tol laut saja, tapi juga ada ternak, ada subsidi perintis, penyeberangan, subsidi laut. Ini tidak overlapping dengan rute dari yang dimiliki oleh swasta. Nah, jikalau nanti ke depannya ada integrasi, itu adalah sangat menarik. Namun integrasi itu pun juga harus menghindari adanya double handling yang nanti memindahkan dari kapal tol laut ke kapal swasta. Ini juga yang harus diperhatikan. Yang kedua, yang paling penting sekali menurut saya, Bapak Ibu sekalian, saat ini dalam masa 4 tahun ini itu ada perubahan-perubahan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas. Ketika jalur tol laut ditinggalkan, sebenarnya belum full komersial, tapi masih dalam middle antara komersial dan subsidi. Ini juga harus diperhatikan.
Jangan sampai ditinggalkan, nanti kemudian akan terjadi penurunan kembali tingkat aksesibilitas. Jadi perhatian kita sebenarnya menurut saya harus kembali perhatikan antara yang subsidi sama komersial, dan di tengah-tengahnya itu ada, Pak. Ini sebenarnya hal yang menarik yang kalau bisa kita lihat bagaimana fungsi-fungsi asistensi dari pemerintah perlu lebih ditingkatkan untuk hal tersebut. Nah, yang lain saya pikir ke depan itu adalah dalam konteks disparitas harga, ini sebenarnya sama isunya secara fundamental dengan persoalan biaya logistik. Ini ada, Pak, ada sebuah fenomena menarik di mana sebenarnya kalau angkutan darat, angkutan laut, angkutan pelabuhan di pelabuhan sudah mulai dikendalikan, sebenarnya ujung-ujungnya adalah biaya tinggi. Nah, sebenarnya saya berpikir, Pak, mengapa tidak kita setting saja, ya misalnya contoh di beberapa negara, untuk dana-dana publik itu diatur berapa besarannya. Misalnya di Singapura, besaran biaya jasa 20% gitu. Jadi kalau misalnya ada JPT atau ada transport logistik logistik operator yang mulai di inbound sama outbound, mulai dari asal dan kedatangan, diatur kalau bisa dimungkinkan besaran total profitnya. Sehingga paling tidak dana negara itu tidak tetap efisien, dinikmati oleh masyarakat dalam proses disparitas. Satu, Pak. Yang kedua yang paling penting, kita ini sementara ini orientasi tol laut ini masih multi-purpose, masih semua gitu. Walaupun pemesannya adalah kontainer. Mengapa tidak ke depan, khusus kebetulan kita bicara masalah ternak, kita berorientasi pada produk. Mulai dari produk ternak, ada jalur khusus yang diatur, Pak. Berapa subsidinya dihitung. Ada jalur perikanan, ya produk-produk perikanan yang dari daerah itu. Yang ketiga ada jalur misalnya komoditas hortikultura, ada jalur produk-produk yang lain yang memang kita berbasisnya adalah komoditas yang dimiliki oleh daerah C3TP tadi. Yang keempat, yang terakhir yang kami dalam pemikiran kami, juga mungkin pola subsidinya selama ini kan forward and backwardnya sama. Mengapa tidak misalnya ada sebuah peraturan berbeda, di forward misalnya 30% subsidinya karena mungkin sudah baik, dan di backwardnya kargo baliknya justru diperbesar misalnya dia punya subsidi. Sehingga ada stimulasi yang bisa diberikan oleh pemerintah menggerakkan usaha daerah dalam rangka menurunkan rasio kargo forward dan kargo tujuan dan kargo balik. Saya kira itu saja dulu, Mbak Stefani, yang bisa saya sharingkan. Nanti kita bisa lanjutkan dalam konteks diskusi nanti di waktu diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saud Gurni atas paparan dan juga masukannya. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan memasuki sesi kedua, namun sebelumnya kami telah membuka polling dan kami harapkan kepada para peserta webinar untuk mengisi polling tersebut yang hasilnya akan kami umumkan sebelum sesi kedua dimulai. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kalimat tol laut? Silakan pilih antara jawaban A pernah dan B tidak pernah. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu memahami yang dimaksud dengan tol laut? Pilihannya ada A paham dan B tidak paham. Dan pertanyaan terakhir, apakah Bapak atau Ibu mengetahui peranan tol laut? Silakan pilih A tahu dan B tidak tahu. Jangan kemana-mana, usai jeda kita akan menggali lebih dalam mengenai tanggapan dan masukan dari Indonesian National Ship Owners Association atau INSA dan PT Pelindo 3 selaku mitra kerja Kementerian Perhubungan, serta tanya jawab dari para peserta webinar. Tetaplah di Talk to iNews on Webinar.
Kembali lagi di Talk to iNews on webinar bersama Kementerian Perhubungan. Idul Adha di era adaptasi kebiasaan baru, kesiapan distribusi ternak dan logistik, serta Grand Design 1 tol laut. Dan kini saya akan bacakan hasil polling. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak atau Ibu pernah mendengar kalimat tol laut? Baik, sebanyak 97% memilih pernah dan 3% memilih tidak pernah. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak atau Ibu memahami yang dimaksud dengan tol laut? Ini kami sudah memiliki hasilnya, sebanyak 94% memilih paham dan 6% memilih tidak paham. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak atau Ibu mengetahui peranan tol laut? Sebanyak 94% memilih tahu dan sebanyak 6% memilih tidak tahu. Perlu diketahui hasil polling ini merupakan suara dari para peserta di Talk to iNews on webinar bersama Kementerian Perhubungan sehingga tidak bisa dijadikan acuan mengingat bukan polling masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, setelah di segmen 1 tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari para narasumber, kini saatnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Indonesian National Ship Owners Association atau INSA dan Pelindo 3 selaku mitra kerja Kementerian Perhubungan. Saya ke DPP Indonesian National Ship Owners Association atau INSA, Kapten Witono Suprapto. Pak Witono, bagaimana tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi? Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Dengan hormat kepada Pak Dirjen, kepada Bapak para narasumber, Pak Rusli, Pak Saud Gurning, Pak Wisnu, dan kemudian Pak Elvi dan Ibu ini. Melihat kepada paparan-paparan tadi menarik sekali untuk kami tanggapi. Kami melihat begini. Memperbandingkan rekor angkutan ternak tahun 2019 itu sebanyak 42.726 ekor. Dan di tahun 2020 dalam satu semester baru tercapai 18.125 ekor. Nyata di sini bahwa terjadi penurunan, mungkin karena pandemik sehingga kebutuhan menjadi menurun. Dan kalau memperhatikan tren kebutuhan untuk kurban, hewan kurban, itu sudah dipersiapkan 3 bulan sebelum hari raya menurut apa yang dikatakan Ibu Vini tadi. Nampaknya juga tidak terjadi peningkatan pada sampai saat ini. Jadi di sini kami ada satu catatan yang kami catat pertama. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Pak Wisnu Handoko. Data yang ditampilkan di sini adalah rute kapal ternak tol laut dan swasta. Yang dimaksud swasta di sini apakah swasta yang ikut pelelangan ataukah ada swasta lain yang di luar dari pelelangan? Asumsi saya 6 trayek ini adalah 6 kapal tol laut yang dimiliki Indonesia saat ini. Mohon maaf karena kami di INSA tidak punya data anggota kami yang melakukan pengangkutan ternak. Ini catatan yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah terlihat pada tahun 2020 ada trayek RT2 yang mengalami kendala intercooler sehingga baru terrealisasi 1.225 ekor sapi dari target 11.000 ekor. Jadi ada trayek yang tidak dipenuhi oleh RT3. Namun terlihat bahwa daerah-daerah itu tercover oleh RT3. Jadi RT2 tidak bisa memenuhi di-cover oleh RT3. Nah, dari 3 aspek ini kami melihat adanya suatu overkapasitas di tahun 2020 dari kapasitas kapal yang terada dan barang-barang yang diangkut. Sebagai pebisnis tentunya ini akan men-trigger kita. Saya ingin memberi masukan, apakah tidak sebaiknya kapal-kapal yang overkapasitas itu didaya gunakan untuk trayek-trayek lain, membuka trayek-trayek yang baru. Mengapa kami tanyakan begini? Karena beberapa tahun yang lalu kami dari INSA dihubungi oleh pengembang agribisnis di Kalimantan. Mereka memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk pembesaran hewan ternak, mengimpor ternak bibit dari Australia dan dibesarkan di ladang mereka di Kalimantan. Setelah besar, mereka kesulitan
untuk mengangkut dan mendistribusikan ke Pulau Jawa. Kalau harus menggunakan kapal Australia untuk dideviasi, tentunya mahal. Nah, waktu itu belum ada kapal-kapal yang kita miliki, jadi kita belum bisa memberikan jawaban kepada mereka. Nah, inilah yang kita lihat adanya suatu pasar baru dari peternak-peternak yang ada di Kalimantan. Yang saya lihat di peta distribusi kita tidak ada kapal ternak yang lewat di Kalimantan. Itu yang tanggapan saya yang pertama. Yang kedua adalah mengenai permasalahan distribusi logistik yang disampaikan oleh Kombes Polisi Helvi. Dari paparan Bapak, kami melihat adanya suatu permasalahan yang harus diantisipasi, yaitu terjadinya permainan transportir dan distributor di daerah. Sebagai asosiasi, ini menjadi perhatian kami. Kalau memang ada suatu permainan transportir, permainan apa yang mereka lakukan, sehingga kami bisa memberikan teguran atau konsolidasi kepada anggota kami. Kemudian keterbatasan kontainer di daerah mana? Asumsi kami ini adalah kontainer untuk river ya, untuk muatan dingin. Memang ini kalau muatan dingin kontainernya sangat jarang. Tapi kalau kontainer-kontainer biasa, teman-teman liner itu sering membawa kontainer kosong waktu inbound voyage dari timur ke barat. Jadi mungkin bisa dikoordinasikan kalau ada kebutuhan kontainer dengan teman-teman di liner. Mengenai pengalihan rute di luar jadwal, apakah ini pernah terjadi? Karena pengalihan rute biasanya kalau di tengah laut itu biasanya dilakukan untuk perdagangan bebas seperti minyak dunia. Tapi kalau pengalihan rute sebelum kapal berangkat, saran kami adalah kepada para operator dan syah bandar supaya memberikan sharing informasi ke semua pihak terkait secara legal. Jadi tidak ada lagi salah duga kenapa pengalihan rute ini dilakukan. Karena itu biasanya karena kebutuhan memang harus dilakukan, tapi sebaiknya di awal jadwal. Selanjutnya mengenai tol laut. Pada tahun 2018 dan 2019 itu kita pernah melakukan berkoordinasi dengan swasta nasional dari Perhubungan Laut, melakukan sistem hub and spoke. Jadi menggunakan kapal-kapal swasta nasional sebagai mother vessel dan kapal tol lautnya sebagai feeder. Untuk itu subsidi cukup banyak yang diturun waktu itu karena barang yang dititipkan itu hanya berupa subsidi kontainer. Namun pada tahun 2020 ini ditiadakan karena tidak matchingnya schedule feeder vessel dengan windows dari mother vessel. Ini terjadi karena kendala prasarana dan sarana di T3P yang menyebabkan waiting time dan tingginya biaya transshipment seperti yang dikatakan oleh Pak Saud Kuning. Nah, saran kami adalah mengapa sarana dan prasarana saja yang tidak diperbaiki dulu, sehingga kita masih bisa tetap memangkas biaya subsidi. Itu untuk tol laut yang kedepannya. Demikian Pak, Mbak Stefani, tanggapan dari INSA. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Witono atas tanggapan dan masukannya. Langsung saja saya ke Pak Wisnu. Tadi ada pertanyaan dari Kapten Witono terkait dengan data. Mungkin Pak Wisnu bisa menjelaskan secara lebih detail untuk menjawab pertanyaan Kapten Witono. Baik, terima kasih Mbak Stefani dan terima kasih juga masukan dan pertanyaan dari Kap Witono dari DPP INSA. Terkait dengan pertanyaan pada kapal ternak tadi, di figure ini ada kapal 6 yang kita subsidi melalui program TALO dan swasta. Ini sebetulnya kami pada figur ini ingin membandingkan bahwa masih ada ternak yang diangkut menggunakan kapal kargo yang non kapal ternak. Yang tadi Bu Vini masih sampaikan yang memang kapalnya tidak didesain ini Bu Vini, dia masih pengangkutannya ditarik lehernya menggunakan sling ya Kapitono. Dan kami masih jumpai, makanya kami expose ini sekaligus untuk menegaskan ya, meng-highlight bahwa 6 kapal ternak yang kita miliki itu ternyata sebetulnya masih kurang. Ini
suatu kondisi yang sebetulnya menarik kalau saya kaitkan dengan tadi dia sampaikan oleh Pak Saud Burning. Sebetulnya ketika pada konsep keperintisan atau SIP promote the trade, itu memang pemerintah masih memberikan kontribusi subsidinya di situ. Tetapi ketika demand itu naik, ya, ketika demand-nya naik, kemudian ada peluang di sana komersial masuk, artinya tarif bisa disesuaikan, subsidi bisa dikurangi secara bertahap, step by step. Tentunya saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Saud Burning bahwa tidak serta-merta subsidi dalam satu trayek itu ditinggalkan pemerintah. Kita banyak suatu skenario yang saat ini juga kita sedang lakukan studi, bahwa untuk trayek yang load faktornya misalkan sudah mulai di atas 70% atau 60%, mungkin bisa kita kurangi beberapa komponen subsidi, misalkan mulai dari biaya pemeliharaan kapal. Ini bisa kita bebankan kepada freight-nya, kepada yang dibayar oleh shipper. Nah, ini yang saya katakan melepas subsidi secara bertahap. Saya kira ke depan adalah suatu challenge bagi kita, terutama teman-teman INSA. Pada konsep istilahnya yang kita kenal sebagai operation cost, kemudian juga capital cost, itu kita ingin ke depannya kapal-kapal yang sudah disediakan oleh pemerintah ini bisa dioperasikan oleh swasta tanpa harus subsidi sepenuhnya. Kita bisa melihat beberapa trayek yang memang sudah bagus, tidak perlu lagi full subsidi, itu bisa diwujudkan. Kemudian terkait dengan keterbatasan river container, ya, memang ini menjadi suatu masalah, ya, karena memang river container tidak banyak jumlahnya, hanya beberapa yang tersedia yang memang dimiliki oleh beberapa pelaku penyedia dari river container. Bahkan beberapa pelayaran tidak mempunyai banyak river container di trayeknya, sehingga dia pun juga harus mendatangkan river yang disewa dari penyedia river container. Ini juga menjadi tantangan kemandirian kita ketika kita menyatakan bahwa kita ini mempunyai sentra-sentra produksi ikan atau yang kita kenal sebagai sentra kelautan perikanan terpadu. Ini harusnya diantisipasi dengan menyediakan atau mempunyai manufaktur yang memang menghasilkan produk-produk river container yang dalam negeri. Saya kira kita tidak harus selalu mengikuti standar internasional, ya, ketika itu digunakan di lokal atau di domestik, ya. Kita bisa mendesain sendiri yang memang ini tidak untuk komoditi ekspor dan impor, tetapi bisa kita gunakan minimal untuk perdagangan antar pulau kita, untuk membawa ikan dari daerah sentra ke daerah yang membutuhkan. Kemudian terkait dengan hub dan spoke, kita benar memang sudah pernah mencoba Cap Bitono tahun 2019 yang lalu, dan kita menjumpai memang permasalahannya adalah pada sistem window. Ketika memastikan jadwal antara mothership kapal besarnya dengan kapal feedernya yang tidak didukung dengan window yang bagus di daerah pelabuhan pengumpan lokal maupun pengumpan regionalnya, ini menjadikan justru biaya transhipment menjadi mahal. Nah, di 2020 ini kita akan mencoba kembali, dan saat ini sedang kita siapkan bersama Pelindo 3 dan beberapa anggota INSA yang tertarik untuk melakukan uji coba lagi dengan jaminan atau garansi yang menurut saya menarik, ya, yang diberikan oleh Pelindo 3. Mungkin nanti Pak Putut bisa jelaskan. Kita akan uji coba rencananya di Loop Kupang, ya, jadi kita akan kembali menghidupkan loop, karena kita harus menerapkan teori-teori yang memang kita lihat di praktek di dalam pelayaran ini sudah dilakukan oleh negara lain, ya. Dan ini adalah tantangan bagi kita bagaimana memanage teman-teman operator pelabuhan dalam hal ini. Kalau di daerah 3TP ini kan masih dikelola oleh UPP, unit penyelenggara pelabuhan, untuk mereka bisa
memastikan window kapal feedernya nanti bisa ketemu dengan mothership dengan baik, kemudian juga biaya transhipment yang bisa dijamin kompetitif oleh operator pelabuhan. Kemudian terkait dengan pelanggaran dan sanksi ya, ini terkait dengan kerjasama kita dengan Satgas Pangan. Memang beberapa waktu yang lalu ya, di akhir 2019 kita melakukan semacam operasi penindakan lah ya, yang dilakukan bersama-sama dengan informasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada rekan-rekan di penegak hukum. Karena kita memang lihat jalur distribusi ini cukup panjang. Mungkin tidak hanya pada sisi operator pelayaran, tetapi kita juga bisa melihat ini ada bisa juga terjadi pada forwardingnya, bisa terjadi mungkin nanti di masalah penumpukannya, kemudian juga nanti masalah di transportasi daratnya. Sehingga memang akan lebih mudah kalau kedepannya kita bisa mempunyai istilahnya data yang bisa kita monitor setiap saat, setiap waktu, sehingga apabila ada indikasi-indikasi ini kita bisa langsung sharing rekan-rekan di Satgas Pangan. Ya kita inginnya sifatnya preventif lah ya. Saya sepakat yang dipakai oleh Pak Helvi tadi, kita sifatnya preventif ya. Penindakan hanya dilakukan memang benar-benar kalau sudah diingatkan beberapa kali tetap saja masih melakukan pelanggaran. Jadi seperti itu, Mbak Stefani, jawaban dari kami. Makasih. Baik. Dan selanjutnya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Wisnu, dan selanjutnya kami langsung ke Pak Helvi untuk memberikan tanggapan secara singkat untuk pertanyaan dari Pak Witono. Pak Helvi, silakan. Terima kasih Bu Stefani. Dengan masalah permain transportasi distributor, sampaikan bahwa itu adalah pemetaan kami yang perlu diantisipasi oleh para penyidik kami atau penegak hukum kami yang ada di wilayah. Perlu kami sampaikan bahwa terutama di daerah-daerah terpencil. Jadi satu hari saja kapal itu terkendala, mungkin masalah cuaca, mungkin dengan alasan teknis kapal, satu hari dia berhenti di tengah laut, harga di daerah distributor akan naik. Terjadi kelangkaan satu hari itu berpengaruh pada harga. Kemudian pernah terjadi di daerah Indonesia Timur itu sampai 3 hari, harga terus naik. Kita telepon, sebenarnya tidak masalah, sudah dikirim. Coba dicek berangkat tanggal berapa, harusnya sampai tanggal berapa. Terus kenapa kok bisa melewati hari? Nah itu kita lakukan penelitian, kita sampaikan, dan itu perlu diantisipasi untuk berikutnya. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang bagus bisa sampai ke tujuan sehingga harga bisa cepat turun. Ini hal-hal yang perlu kita antisipasi, titik-titik poin-poin yang kami petakan dari mulai hulu sampai hilir. Yang tadi kasih sampaikan itu adalah pemetaan kami yang perlu kita antisipasi. Kemudian terkait dengan masalah pengalihan rute, mungkin ada hal-hal teknis yang setelah kami mendapat pencerahan, ada daerah produsen yang perlu disinggahi oleh kapal. Tapi mungkin karena kapasitasnya atau kuantitinya ini tidak signifikan, ini menjadi mungkin langsung bablas tidak sesuai dengan jadwal. Sehingga ini menjadi masalah juga yang perlu diantisipasi, sehingga pendistribusian juga menjadi agak sedikit, walaupun jumlahnya mungkin tidak signifikan dengan kapasitas kapal apabila dia harus singgah ke sana. Kecuali kalau memang kapal itu dalam kondisi kosong, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kondisinya penuh, kemudian kapasitasnya juga tidak mencukupi, ya saya kira mungkin menjadi masalah. Hal teknis yang itu bisa dikomunikasikan sejak awal. Karena itu Pak Witono yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Helvi, dan sebelumnya juga terima kasih Pak Witono sudah memberikan tanggapan dan juga masukannya. Saya langsung bergeser ke PT Pelindo 3, Bapak Putut Sri Mulyanto, Direktur Operasional dan Komersial PT Pelindo 3. Kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan Anda. Terima kasih Mbak Stefani, para narasumber, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Menurut catatan kami di Pelindo 3, ini alhamdulillah ini jumlah kargo ternak, Bu. Ini kargo ternak yang import itu tahun 2018 40.000 ini turun jadi 25.000. Artinya kebutuhan masyarakat itu banyak dipenuhi oleh ternak dalam negeri. Nah,
untuk beberapa catatan terhadap operasi ini yang sebenarnya sudah bisa dikatakan sukses besar ya untuk operasi kapal ternak ini, Pak Wisnu. Yang perlu ke depan itu adalah kepastian jadwal. Sedangkan kami sendiri sebenarnya dari sisi pelabuhan, tadi Pak Saud Gerning juga sudah sampaikan, kami sebenarnya sudah siapkan prioritas sandar untuk kapal-kapal tor laut, termasuk kapal ternak ini. Artinya kepastian sandar itulah yang, kepastian jadwal kapal itulah yang nantinya akan bisa memberi kepastian kepada para peternak, para pemilik kargo itu untuk mengirimkan kapal ternaknya. Dan saya berdasarkan data dari yang kami miliki, yang besar-besar di Indonesia Timur itu di tempat kami ada di Waingapu itu 29.000, Penokopang 39.000, Bima 10.000. Mungkin ini yang perlu dikolaborasikan kembali dengan Bu Vini dari teman-teman di pertanian itu adalah penghasilan lagi untuk dikumpulkan, karena catatan kami masih ada 5.000 lebih yang turun di Kalimas ini yang menggunakan kapal kargo. Ini adalah pasar yang tadi disampaikan Pak Wisnu dan Pak Witono, ada space lagi yang masih menggunakan dan bisa mengoptimalkan tol laut untuk khusus ternak ini. Ini catatan. Dan satu lagi memang kesulitan kami adalah, kembali Pak Rusli saya sampaikan, ini adalah tadi yang Pak Wisnu sampaikan mengenai manifest domestik. Kita ini belum ada, apalagi kalau bicara peti kemas, kita ini belum ada manifest isinya barang itu apa, belum ada aturan ya yang mewajibkan kita itu harus mengisi, siapa yang harus mengisi kargo yang ada dalam peti kemas. Ini yang minggu ini nanti Pak Wisnu sama teman-teman dari perdagangan dan lain akan membahas ini. Itu Pak catatan saya untuk kapal tol laut untuk ternak. Sedangkan untuk yang tol laut secara umum, memang kemarin sampai kami diskusi dengan Pak Wisnu dan tim, untuk trayek 13-14 yang selama ini dilayani dari Surabaya, coba kami berikan alternatif untuk dicoba tahun ini dengan memanfaatkan Kupang sebagai hub. Harapannya dari hitung-hitungan kami sementara ini dari 2 kapal kita bisa menggunakan tol laut 1 kapal dengan kunjungan yang bisa dinaikkan dari 2 kali sebulan bisa menjadi 4 kali sebulan. Ini hitung-hitungan yang kami lakukan kemarin. Tentu ini ada perlu kolaborasi Pak Witono, kolaborasi antara komersial dan tol laut. Jadi bukan saling mematikan, tapi ini komplementer. Jadi naik dari Surabaya pakai komersial yang bisa ngangkut 600 sampai 800 box. Sudah ada jadwal pasti Pak Saud. Jadi Windowsnya sudah rutin ini 5 hari sekali kapal sudah masuk Kupang. Sehingga nanti bisa berputar ke pulau-pulau kecil, Sabu, Rote, Loa Beka, Larantuka, nanti kembali lagi Kupang. Jadi mereka bisa rutin berputar seminggu sekali kapalnya masuk ke Kupang. Ini yang coba kemarin kita diskusikan. Harapannya sebagian dari BBM kapal ini bisa dialihkan subsidinya kepada kegiatan yang di putaran di sana. Tadi bukan dari Surabaya langsung ke lokasi Surabaya Sabu atau Surabaya Larantuka, tapi kita pakai hub Kupang, kita hitung tentu akan ada pola transshipment tarif yang tentu kita harus memberikan perlakuan khusus, yang itu adalah salah satu bentuk support dari Pelindo untuk mensukseskan program tol laut pemerintah. Dan tentunya Pak perlu dukungan ini dari pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di tadi Sabu, Rote, Larantuka, Loleba itu untuk kepastian jadwal bahwa kapal yang datang ke sana harus bisa langsung sandar, sebagaimana kami juga menyediakan hal yang sama di Kupang. Yang diperlukan keberhasilan ini adalah komitmen untuk kegiatan operasional dan jadwal sandar kapal. Ini yang perlu mendapat dukungan dari teman-teman di lapangan, di pelabuhan-pelabuhan kecil yang tentunya nanti akan berkolaborasi dengan kami dan teman-teman INSA. Satu lagi Pak yang perlu saya sampaikan mengenai kekurangan peti kemas. Ini sebenarnya
bisa diselesaikan kalau tadi ada kolaborasi. Jadi peti kemas tidak hanya menggunakan peti kemasnya Tol Laut atau peti kemasnya Pelni, tapi juga bisa memanfaatkan peti kemasnya teman-teman Insa. Jadi yang nanti akan digunakan sampai ke Pulau Kecil untuk kembali lagi ke Surabaya. Jadi kekurangan peti kemas itu bisa dipenuhi, bukan ini khusus peti kemas Tol Laut, tapi itu sudah menjadi bagian dari kesatuan antara komersial dan Tol Laut menjadi satu kesatuan distribusi. Ini yang kami coba akan dengan Pak Wisnu dan tim, kita akan coba untuk pilot project di Kupang, sedang kita persiapkan detail rencana implementasinya. Saya kira itu dari saya, Mbak Stefani. Terima kasih. Baik, saya kembalikan. kepastian jadwal masih menjadi PR bersama yang harus diselesaikan. Saya langsung akan berikan kesempatan kepada Pak Witono untuk memberikan tanggapan secara singkat. Pak Witono, silahkan. Terima kasih Pak Wisnu dan Pak Putut atas tanggapan-tanggapan yang kami sampaikan tadi. Saya rasa kita semua harus optimis lah bahwa kolaborasi ini kalau terjadi niscaya akan membawa kebaikan bagi kita semua. Terutama untuk mendapatkan matching Windows dari kapal feeder dengan kapal liner kita. Karena saya rasa Pak Putut itu dan Pak Wisnu itu harus dilibatkan juga para UPP yang di Larantuka maupun di sana. Kalau mereka memang kekurangan daripada sarana prasarana yang bisa menghambat pada terjadinya schedule yang tepat, itu yang harus dipenuhi dahulu. Karena bottleneck-nya ada di situ saya rasa. Itu aja Mbak Stefani, sampaian dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Pak Stefani ada bisa tambah dikit dari saya, Mbak Stefani, tentang itu. Baik, silakan Pak. Jadi saya pikir ini sebuah inovasi yang menarik, Pak Direktur dan Pak Putut, bahwa leg yang di hub itu diisi dengan swasta, kemudian untuk feeder lokal dan regionalnya diisi oleh rute-rute tol laut. Saya pikir sesuatu yang menarik, dan memang nanti koordinasinya memang yang paling perlu dilakukan adalah koordinasi di pelabuhan-pelabuhan regional, khususnya pra kedatangan kapal. Jadi itu mungkin yang perlu diperkuat dalam rangka persoalan scheduling tadi dan juga ketersediaan kontainer. Saya pikir gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Saud dan juga Pak Witono atas tanggapannya, dan pemirsa dan juga para narasumber. Berhubung karena durasi waktu yang terbatas, kita akan langsung. Boleh. Baik, Ibu Vini. Mbak Stefani. Baik, ya kami persilakan. Tadi mohon maaf keputus Mbak Stefani. Terima kasih. Tadi saya ralat untuk di NTB, untuk di Kupang itu tadi saya bilang 175, sebenarnya 275 kilo minimal beratnya yang diangkut. Kemudian tadi Pak Witono masukannya untuk yang tahun ini memang terjadi benar Pak Witono, ada penurunan untuk loading faktor di tahun 2020. Pertama karena COVID, yang kedua karena ini Pak jadwal pemberangkatan pertama dari Kupang juga memang agak telat gitu, Maret. Jadi tadi saya sudah komunikasikan dengan dinas di Kupang juga di NTT akan untuk ke depan lebih bagus lagi. Karena catatan-catatan sebelumnya cukup lancar gitu Pak Witono. Kemudian satu lagi dari Pak Saud tadi ya, terkait dengan tadi river container, ya kami di Kementerian Pertanian mendorong untuk sapi-sapi itu nantinya yang diangkut dalam bentuk daging untuk nilai tambah. Tetapi tetap yang sapi hidup pun tetap diperlukan gitu. Baik. Jadi tadi seperti Pak Putut juga menyatakan Pak, memang masih ada yang dibawa di kontainer ya. Ini mungkin juga akan kami koordinasikan lagi Pak dengan dinas untuk jadwal. Tapi sebenarnya kalau untuk kapal khusus ternak Pak Putut sudah lebih terjadwalnya lebih kalau saya sih melihatnya daripada sebelumnya tidak ada kapal, itu sudah sangat baik Pak Putut. Dan kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Putut karena Pelindo 3 sudah banyak mengeluarkan pembiayaan PKBL untuk para peternak di Jawa Timur Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti di NTB juga. Kemudian satu lagi saya sampaikan. Satu lagi juga untuk nanti usulan dari yang dibawa oleh para pengusaha di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan akan kami
kami tindak lanjuti dengan komunikasi dengan dinas untuk kesiapan ternaknya sehingga betul kapasitasnya akan pas gitu. Terima kasih dari saya, Mbak Stefani. Mbak Stefani, bisa saya sedikit menyampaikan tanggapan, Pak? Baik, Mbak Stefani, mungkin silakan, 1 menit ya. Baik, Pak Rusli, mungkin boleh sekaligus tadi, sebagai kesimpulan ya Pak ya untuk sebelum kita menutup ya, boleh, webinar Pak. kita hari ini. Silakan Ya. Pak Rusli. Yang pertama mungkin tadi dulu Pak Putut menyampaikan bahwa terkait dengan jenis barang yang mungkin yang akan diangkut harus terkait juga dengan bagaimana mengupayakan supaya pengawasan pengendalian itu harus dilakukan. Saya kira salah satu yang mungkin dengan digitalisasi MRK ya, informasi muatan kapal laut ya, tentunya ini bisa memberikan informasi jenis barang yang diangkut ya, yang dalam berupa manifest tadi. Yang kedua itu kaitannya juga dengan kalau memang itu bisa dikendalikan dalam tanda kutip labeling, kalau istilah kita namanya labeling itu kalau di angkutan transportasi darat maupun laut saya kira penyeberangan itu dia di labeling Pak, jadi dia yang bertanggung jawab terhadap barang yang akan diangkut. Dia menyatakan dalam tanda kutip dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap barang jenis barang itu. Nah mungkin kalau tadi Mbak Stefani Mas terkait dengan merangkum daripada hasil diskusi kita hari ini, saya kira yang pertama khususnya untuk angkutan ternak memang sangat dibutuhkan ya. Tentunya perlu inovasi kalau menurut saya. Salah satu inovasinya mungkin Pak Saud Gurning ya dengan Pak Wisnu Pak. Tadi kalau kita lihat dia kan hanya fungsinya sebagai angkutan ternak. Ada beberapa yang masuk ke saya bagaimana perlu dilakukan studi ya menurut saya ya. Apakah bisa mix function gitu. Mix function ini digunakan ternak plus mungkin makanan ternak dan sebagainya. Saya kira ini menjadi kedepannya sebagai solusi untuk menyelesaikan kaitannya dengan angkutan yang akan dibawa. Yang kedua adalah tentunya tadi masalah rute tadi Pak. Tadi juga di kawasan timur Indonesia juga perlu juga kapal ternak Pak. Saya kira ini menjadi PR kita bersama. Tentunya termasuk juga dari Direktur Peternakan ya, yang mana perlu adanya suatu informasi yang jelas sehingga potensi yang bisa diangkut dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin perlu adanya dari beberapa tadi informasi yang saya dapat adalah kalau kapal ternak ini bisa dimanfaatkan dengan jenis yang sama, jadi kesesuaian sarana dan prasarana ini saya kira sangat membantu di dalam mendistribusikan hewan-hewan ternak khususnya pada saat Idul Adha ini. Saya kira gitu, makasih. Baik, terima kasih Pak Rusli. Tampaknya memang perlu ada diskusi lanjutan, namun karena durasi yang terbatas, kami langsung saja persilakan kepada Kapten Wisnu Handoko untuk memberikan kesimpulan sekaligus penegasan dan sebelum menutup tentunya webinar kita pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Stefani. Sungguh suatu diskusi yang sangat produktif hari ini, menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan saat ini bisa menjawab lah sebetulnya apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan program Tol Laut. Program Tol Laut ini adalah ibaratnya tubuh adalah pembuluh darah bagi negara kita. Karena logistik antar pulau itu diangkutnya menggunakan kapal. Meskipun memang setelah sampai di pulau tersebut bisa jadi diangkut dengan moda lain. Jadi sinergi antar moda tol laut dengan moda lain itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, banyak yang menanyakan kepada kami, apakah program tol laut ini akan ada terus gitu sampai berikutnya. Ya, kami menjawab apapun namanya ya, program tol laut ini sekali dicanangkan dan bahkan sebelum ada tol laut ini kita sebenarnya sudah memulai program keperintisan, itu akan terus berlanjut karena tanpa kita melakukan ini pasti akan ada daerah-daerah atau wilayah yang memang belum terlayani. Dengan yang saat ini saja armada yang dioperasikan Ditlala kurang lebih sekitar 157 kapal yang dioperasikan oleh Ditlala itu pun masih belum cukup ya. Jadi harus ada suatu strategi ke depan dan kolaborasi terutama adalah funding.
yang biasa selalu disampaikan oleh Pak Saud Dunir, mana capital expenditure atau CAPEX dan mana yang operasional expenditure, itu harus dipikul bersama-sama untuk tidak semuanya menjadi beban pemerintah. Saya kira demikian Pak untuk closing ini, dan sekali lagi sinergi antar lembaga, antar kementerian sangat diperlukan untuk keberhasilan program Tol Laut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu, dan terakhir kami berikan kesempatan juga kepada Pak Helvi untuk memberikan kesimpulannya. Pak Helvi, silahkan. Terima kasih, Mbak Fani. Untuk Satgas Pangan berkolaborasi dengan seluruh kementerian terkait, terutama dengan Perhubungan Laut, untuk tetap selalu mengawasi jalur transportasi distribusi seluruh komoditas, baik logistik, pangan maupun termasuk ternak di dalamnya, dalam memudahkan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan setiap permasalahan selalu kita komunikasikan dan tetap lakukan sinergitas di antara kita. Terima kasih, saya kira itu, Fani. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Helvi Assegaf, dan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, kita sudah di ujung acara Talk to iNews on Webinar bersama Kementerian Perhubungan. Idul Adha di era adaptasi kebiasaan baru, kesiapan distribusi ternak dan logistik, serta Grand Design 1 Tol Laut. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Selamat siang dan sampai jumpa.